Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kabar baik dan sehat selalu. Ya, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan menyampaikan beberapa informasi bagaimana kelanjutan mengenai metabolisme, mengenai proses metabolisme dari karbohidrat. Ini merupakan salah satu topik dari mata kuliah yang saya ampu, sehingga di sini pembahasan yang kedua mengenai metabolisme karbohidrat. Baik, langsung saja. Untuk outline kita pada hari ini adalah klasifikasi karbohidrat, kemudian kunci metabolisme zat gizi makro termasuk protein dan lemak, kemudian bagaimana metabolisme karbohidrat secara urutan waktunya. Langsung saja, seperti yang sudah beberapa kali saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada karbohidrat itu memiliki berbagai jenis ya. Ada yang karbohidrat sederhana, simple, ada yang karbohidrat kompleks ya, atau ya karbohidrat kompleks lah. Kemudian di karbohidrat sederhana itu ada yang monosakarida, ada yang disakarida. Ya, mono itu 1 unit gula, sedangkan di adalah 2 unit gula. Dan ini berbagai jenisnya, mulai dari glukosa untuk monosakarida, fruktosa dan galaktosa, sampai disakarida juga ada berbagai jenis. Dan untuk karbohidrat kompleks ya biasanya terdiri dari oligosakarida dan juga polisakarida. Polisakarida itu lebih dari 10 unit gula. Biasanya terdiri dari pati, ya starch atau glikogen maupun serat makanan ya fiber. Oke, baik. Selanjutnya bagaimana sistem pencernaan ya, seperti yang sudah juga saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pencernaan itu kita mulai dari mulut dan akan berakhir di anus ya. Ini ada prosesnya sangat panjang ya. Kalau kita urai satu persatu, di sini saya mengingatkan saja bahwa makanan itu yang masuk ke dalam mulut akan dicerna, diserap, kemudian masuk ke dalam usus, dari usus nanti akan yang sisanya itu akan keluar melalui anus. Nah, ini mungkin ya proses satu persatu urutannya ya, mulai dari glukosa ya yang masuk ke dalam mulut ya, ada enzim amilase di situ, di mana enzim amilase akan apa namanya ya, melakukan pemecahan ya glukosa menjadi bentuk yang sederhana tergantung dari jenis karbohidrat yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian setelah menjadi sebuah bentuk yang sederhana, biasanya dalam bentuk dextrin di sini, nah nanti akan masuk ke dalam apa namanya lambung ya, di mana lambung akan dihancurkan lagi menjadi bentuk yang sederhana gitu. Kemudian selanjutnya ya di sini kita lihat ya. Ya, selanjutnya dari lambung itu akan masuk ke dalam pankreas ya, masih berkaitan dengan dextrin tadi. Bentuk sederhananya dipecah lagi ya menjadi beberapa jenis, itu bisa dalam bentuk maltosa dan dalam apa namanya pankreas juga dipecah ya, bisa jadi masih ada sisa-sisa dextrin yang ada dalam pankreas. Dan kemudian nantinya dari apa namanya ya, sistem pencernaan berikutnya ya, ini masih dari mana namanya, dari pankreas tadi itu akan dibawa ke berbagai kondisi ke berbagai lokasi ya. Jadi masih dicerna dia menggunakan enzim amilase. Jadi nanti dari maltosa dipecah menjadi glukosa dengan bantuan enzim maltase. Begitu pula beberapa jenis lainnya. Maltosa akan dipecah juga menjadi glukosa. Semuanya akan dipecah menjadi glukosa. Dan ini masih proses pencernaan. Nah, konsep kunci dari proses metabolisme zat gizi makro bisa kita lihat dari proses berikutnya, di mana adanya glikogenesis, ya, glicogenolisis, dan juga glikoneogenesis. Jadi ketiga-tiganya ini merupakan salah satu bagian yang berperan dalam
membentuk glukosa. Jadi semua zat gizi makro itu jika ingin menjadi energi, maka dia akan dijadikan glukosa melalui proses ketiga ini. Ya. Jadi ada berbagai jenis ya, mulai dari glikogenolisis itu pemecahan dari glikogen menjadi glukosa, sebaliknya dari glikogenolisis itu dari glikogen menjadi glukosa, kemudian glikolisis dari glukosa itu akan menjadi asam fosfat ya yang akan membentuk energi, kemudian juga bisa glikolisis juga membantu glukosa menjadi sebuah piruvat dan juga fruktosa. Gluconeogenesis itu kebalikannya ya, dari piruvat menjadi glukosa. Dan terakhir ya ada fosfat ya, heksosemonofosfat yang mana itu akan diubah menjadi bentuk energi. Ya. Kemudian ini kira-kira, jadi dari diagram tadi kita ketahui bahwa proses metabolisme ada yang katabolisme dan anabolisme. Katabolismenya adalah glikolisis, glikogenolisis, siklus Krebs, ya. Sedangkan anabolismenya adalah glikogenesis, gluconeogenesis, dan pentosa fosfat. Ya, kita lihat ya, glikogenesis itu terjadi saat beberapa saat setelah kita makan, kemudian setelah itu dalam keadaan lapar nanti akan terjadi glikogenolisis ya. Kemudian glikolisis itu ketika ototnya lelah pada saat berolahraga mulai melakukan metabolisme, kemudian gluconeogenesis itu 10 jam sampai 3 hari ya setelah postprandial. Kemudian pentosa fosfat itu ketika pasokan karbohidrat tinggal sedikit maka terjadi metabolisme, dan siklus Krebs itu pasokan karbohidrat telah habis biasanya 1 bulan setelah postprandial. Dan ini kira-kira tahapannya glikogenesis dan glikogenolisis ya. Jadi glikogenesis itu terjadi beberapa saat setelah makan, penyebabnya itu karena terjadi penurunan glukosa dalam darah sehingga glukosa akan menjadi glukosa dibentuk dari glikogen ya, kemudian yang hal tersebut terjadi di sitosol. Untuk glikogenolisis itu terjadi pada saat lapar ya. Pada saat ini glukosa darah akan menurun juga dan glikogen akan dirubah menjadi glukosa 6-fosfat ya di hati dan juga di otot. Untuk glikogenolisis di hati dan otot ya, ini gambarannya bagaimana hasilnya nanti akan glukosa 6-fosfat itu akan menjadi energi ya. Nah, glikolisis itu sebuah proses yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP setelah proses glikogenesis dan juga glikogenolisis, sehingga menjadi perantara untuk jalur metabolik lainnya dan terjadi pada saat ototnya lelah, misalnya beraktivitas ringan sampai berat ya yang menggunakan otot, kemudian berlangsung di dalam sitosol dalam semua sel, dan di sini glukosa akan berubah menjadi asam piruvat untuk reaksi aerob ya, tersedia oksigen, dan apabila tidak tersedia oksigen maka glukosa akan menjadi asam laktat, itu disebut reaksi anaerob. Kira-kira seperti ini gambarnya ya. Agak jelimet ya melihatnya. Namun di sini kita bisa lihat bahwa proses reaksi proses aerob dan anaerob itu ya memang yang menentukan adalah bagaimana ketersediaan oksigen, membutuhkan oksigen atau tidak, dan hasilnya pun biasanya tetap akan menghasilkan, sama-sama akan menghasilkan energi, tapi dengan berbagai situasi ya, yang mana nanti pada saat glukosa menjadi fruktosa, kemudian nanti ada reaksi yang terjadi sehingga akan membentuk asam piruvat, dan ini akan menjadikan energi. Untuk glikolisis aerob ya terjadi ketika kondisi tubuh yang normal, tidak ada pasukan oksigen, ketika berolahraga ringan dan napas masih teratur. Ya, ada 2 tahap fase investasi energi, dan di sini kita bisa lihat kemudian
fase berikutnya adalah fase membangkitkan energi. Di sini bisa tergambar ya teman-teman semuanya. Kemudian untuk berikutnya glikolisis anaerob, di situ 2 molekul ATP akan dihasilkan per molekul glukosa yang diubah menjadi 2 molekul laktat. Kemudian digunakan ya pada kondisi yang pertama ketika pasokan oksigennya terbatas. Ya, di sini seperti pada otot selama olahraga berat dan juga pada kondisi di mana jaringan dengan sedikit atau tidak ada mitokondria seperti pada medula ginjal, kemudian eritrosit, leukosit, sel-sel dari lensa mata, kornea, dan testis. Kemudian gluconeogenesis itu memproduksi glukosa dari senyawa non-karbohidrat, kemudian terjadi pada saat 10-18 jam ya, hingga lebih dari 3 hari, walaupun tak ada asupan makanan karbohidrat, kemudian menjaga kadar glukosa tetap normal ya. Jadi di sini dari hati menuju sel-sel termasuk otak dan sel darah merah dan beberapa jaringan lainnya. Dan dari gluconeogenesis inilah nanti lanjut ke glikolisis. Nah, proses gluconeogenesis bisa dilihat di sini ya. Ini agak panjang juga ya. Jadi nanti jadi 2 pirfat menjadi asam laktat, kemudian nantinya menjadi oksaloasetat yang nantinya akan menjadi 2 fosfonol pirufat dan akhirnya akan membentuk sebuah energi glukosa menjadi glukosa. Nah, nanti dari glukosa itulah terjadi glikolisis. Kemudian proses pentosa fosfat, di mana di sini nama lainnya adalah tadi 6-fosfat glukonat ya, berlangsung di sitosol sel, terjadi ketika pasokan karbohidratnya menipis di dalam tubuh kita, kemudian ini merupakan lanjutan dari glikolisis. Ya. Kemudian siklus Krebs ya, asam trikarboksilat atau asam sitrat, di mana ini adalah jalur akhir untuk metabolisme oksidatif dari karbohidrat, asam amino, dan asam lemak bertemu. Terjadi ketika pasokan karbohidrat telah habis di dalam tubuh sehingga tubuh menggunakan cadangan energi yaitu lemak. Jadi kerangka karbon diubah menjadi CO2 dan H2O dan berlangsung di mitokondria ya. Jadi ini merupakan reaksi aerob dan siklus Krebs ini adalah lanjutan dari tadi dekarboksilasi oksido pirufat atau biasa disebut pentosa fosfat. Ya, jadi glikolisis aerob akan berlanjut ke siklus Krebs. Kemudian proses siklus Krebs itu ya jadi asetil A itu akan nanti dirubah ya menjadi bentuknya energi. Dan metabolisme dari monosakarida kira-kira seperti ini gambarannya. Karena monosakarida dari glukosa jadi langsung saja tanpa ada pemecahan yang lebih ini dari glukosa menjadi fruktosa ya. Kemudian fruktosa sukrosa ya menjadi fruktosa, kemudian nanti akan melakukan proses metabolisme yang cukup panjang dengan bantuan berbagai enzim dan nanti itu akan menjadi fosfogliserida dan akhirnya menjadi trigliserida ya. Dan juga akan disimpan yang tidak dicerna disimpan dalam bentuk glikogen. Nanti glikogen itu bisa terjadi karena adanya proses gluconeogenesis. Kemudian untuk galaktosa sendiri ya kira-kira gambarannya seperti ini ya. Galaktosa ya akan diubah menjadi galaktitol dengan bantuan enzim. Kemudian selain itu diubah menjadi laktosa lagi dan dari laktosa kembali menjadi glikogen ya, diubah menjadi glikogen dan kemudian akan masuk ke dalam disimpan dan jika diperlukan itu akan menghasilkan energi ya, termasuk nantinya akan terjadi proses glikolisis juga. Kemudian untuk metabolisme disakarida dan polisakarida ini dipecah menjadi monosakarida. Kemudian terjadilah metabolisme
monosakarida tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.